Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahman ar-Rahim. Ila hadratin Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Ar-Rahman ar-Rahim. وإلى جميع العلماء العاملين والمصنفين خصوصا إلى ياي الرحمن الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وإلى الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين وإلى الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين وإلى الفاتحة. بسم الله بمحمد الفاتحة. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita lanjutkan pelajaran berikutnya di bab perkara yang membatalkan wudu. Mubtilatil wudu'i utawi perkara sing batalake wudu. Perkara kang batalake wudu iku ana 6. Nomor 1, endi perkara kang metu kelawan yakin saking salah sijine kubul utawa dubur, teran ngarep utawa teran buri, kejaba mani. Yen mani ora batalake wudu nanging majibake adus utawa mandi jinabah. Perkara yang membatalkan wudu itu ada 6. Yang nomor 1 adalah apapun yang keluar dari jalan depan maupun jalan belakang dengan yakin kalau keluar ya, harus yakin kalau keluar, seperti kentut, kencing dan lain sebagainya, kecuali mani tidak mewajibkan membatalkan wudu, namun mewajibkan hadas besar, lebih besar lagi. Jadi tidak membatalkan wudu namun mewajibkan mandi besar atau mandi jinabat. Nomor 2, turu kang ora netepi bokonge ana ing pelungguhan. Nomor 2 di sini disebutkan yaitu tidurnya orang yang tidak tepat atau tidak posisi bokong atau pantatnya itu tepat ada di atas tempat duduknya. Dia itu harus tegak dan tepat. Jika tidak tepat pada pelungguhan atau tempat duduknya, maka di sini dihukumi batal. Dan yang ketiga, hilangi akal sebab mendem utawa loro. Yang nomor 3 yaitu hilangnya akal sebab mabuk ataupun sakit. Nomor 4, ngepoke senggole wong lanang lan wong wadon kang dudu muhrim, bukan mahram, kang wis tutuk mangsane dikepingini wis padha balik tanpa aling-aling. Nomor 4 di sini disebutkan yaitu bersentuhannya 2 macam kelamin, yaitu maksudnya 2 orang yang mana orang itu sudah pada balik, yang bukan mahram. Di sini yang tutuk mongsone dikeping ini maksudnya sudah menginjak masa balik.
tanpa adanya penghalang. Terus yang nomor 5, nggepok kubul utawa dubur ana anak Adam senajan kubul utawa dubure dhewe kelawan batine epek-epek utawa batine driji. Yang kelima yaitu menyentuh dubur anak Adam walaupun kubul atau dubur dirinya sendiri dengan dalamnya telapak, bagian dalam, maksudnya bagian dalam. Kalau bagian luar enggak. Nah, di sini disebutkan itu bagian batin. Batin itu maksudnya ini yang berwarna putih ini. Jadi telapak tangan yang berwarna putih disebut batin. Batinnya telapak tangan. Ataupun batinnya driji. Yang dimaksud di sini yang berwarna putih ini ya, yang kelihatan telapak tangan ini, yang dimaksud dengan batinnya epek-epek. Walaupun itu kubul ataupun duburnya sendiri, tetap membatalkan, tetap menyebabkan batalnya wudu. Terus yang nomor 6, ngepok bolongan dubur anak Adam senajan dubure dhewe. Yang ke-6 yaitu ya sama sebenarnya. Yang tadi yang nomor 5 itu kubul dan dubur, di sini diulang lagi, yaitu duburnya, lubang duburnya anak Adam senajan dubure dhewe, menyentuh lubang duburnya anak Adam walaupun itu duburnya sendiri. Lanjut, kaifiyatul wudu'i. Bab yang selanjutnya itu tentang kaifiyah wudu atau caranya wudu. Kaifiyatul wudu utawi carane nglakoni wudu. Dene carane nglakoni wudu yaiku kaya gambar carane nglakoni wudu. Di sini ada ilustrasi gambar yang menjelaskan atau yang menggambarkan tata cara berwudu berurutan dari 1 sampai 8. Berikut kesunahan-kesunahan ya. Jadi nomor 1, masuk epek-epek loro kelawan maca bismillah. Nomor 1, membasuh telapak tangan dengan membaca bismillah. Terus yang kedua, kemulan ngresiki untu. Yang kedua yaitu berkumur, ini masih termasuk sunat ya, dan membersihkan gigi atau bersiwak. Kalau zaman Rasulullah itu menggunakan siwak ya, zaman sekarang juga tetap menggunakan siwak, walaupun hukumnya bersikat gigi itu tetap saja dihukumi sunnah, namun tidak ada kata yang eksplisit karena pada saat itu belum ada pasta gigi ataupun orang bersikat gigi. Zaman itu Kanjeng Nabi yaitu bersiwak. Jadi tetap aja di sini menitik beratkan pada siwak ya. Terus yang nomor 3 yaitu nyedot banyu ing dalam irung banjur disemprotake. Yang nomor 3 yaitu menghirup air ke dalam hidung dan disemprotkan keluar, yang biasa disebut dalam kitab-kitab fikih yaitu istinsyak atau nyedot banyu nang irung. Nomor 4 yaitu masuhe rahi kelawan niat. Jadi di nomor 4 ini sudah mulai fardu wudu ya, yaitu membasuh muka dibarengi dengan niat. Karena yang namanya niat itu kalau di dalam kitab-kitab fikih, di antara yang disebutkan dalam kitab takrib ataupun di syarahnya Fathul Qorib, yaitu yang dinamakan niat itu adalah qasdu syai'in muqtaronan bifi'lihi, yaitu menyengaja sesuatu
meniatkan sesuatu bersamaan dengan pengerjaannya. Jadi yang dimaksud dengan niat, menyengaja sesuatu dengan bersamaan dengan pekerjaannya. Contoh umpama nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhol lil ta'ata. Itu dimulai dari awal basuhan pertama yang bagian muka, karena bagian muka itu termasuk fardu. Jadi bukan sunnah tapi fardu. Jadi niat itu harus dibarengkan pada pekerjaan yang paling awal. Jadi fardu yang paling awal itu membasuh muka. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, yang disebutkan dengan niat yaitu yang dinamakan dengan niat itu adalah qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Yang dinamakan niat itu menyengaja sesuatu bersamaan dengan pekerjaannya. Jadi krentek iku bareng ambek penggaweannya itu bersamaan dengan pekerjaannya. Lah wa makanuhu yaitu fil qalbi kalau dalam kitab fikih, dan tempatnya niat itu di dalam hati. Itu yang sebenarnya ya. Adapun melafazkan secara lisan itu hukumnya sunnah. Terus yang kelima, masuhe tangan tumeka sikut. Ini gambar ya, gambar ilustrasinya sudah. Terus yang nomor 6, ngusap sirah. Terus yang nomor 7, masuhe kuping loro. Nomor 8, masuhi sikil tumeka polok. Di sini disebutkan polok itu mata kaki atau disebut dengan kemiren. Jadi yang nomor 6, mengusap sirah. Membasuh sama mengusap beda ya. Kalau kaidahnya dalam fikih antara mengusap dan membasuh, antara mashu dengan ghuslu, itu bedanya di sini. Kalau ghuslu itu membasuh, itu harus sampai mengalir. Kalau mashu atau mengusap itu cukup basah saja, itu sudah sah. Nah, itu bedanya. Kalau membasuh itu harus airnya sampai mengalir, tapi kalau mengusap cukup sekedar basah saja, itu sudah dinamakan mengusap. Bedanya di situ. Kalau terus yang nomor 7, membasuh kuping 2. Ini hukumnya sunnah. Terus nomor 8, membasuh sikil atau kaki sampai mata kaki. Berarti batas yang harus dibasuh itu mata kaki ke bawah. Kalau yang biasa kita praktekkan yaitu ya pasti di atas mata kaki lah, biar nggak sampai terlewatkan, biar nggak sampai ada yang terlewatkan. Ini termasuk wajib juga ya kalau yang bagian kaki. Kalau bagian telinga sunnah seperti yang saya terangkan kemarin. Maktabah wa matba'ah Bintang Terang Surabaya. Ini nama percetakannya dan toko kitabnya, namanya Bintang Terang Surabaya. Kemudian selanjutnya mujibatul ghusli. Bab selanjutnya yaitu mujibatul ghusli utawi perkara sing majibake adus. Di sini disebutkan itu perkara yang mewajibkan untuk mandi. Adus miturut syarak yaiku ngeratakake banyu marang sekabehe badan kanggo bersihake hadas gede. Yang dimaksud di sini, yang dimaksud mandi ini mandi besar ya, atau junub, atau bisa disebut dengan jinabat. Mandi gede, mandi besar.
Yang dinamakan dengan mandi menurut syarak yaitu meratakan air ke seluruh anggota badan untuk membersihkan dari hadas besar. Dene perkara kang majibake adus iku ana 6, kang telu kelaku tumrape wong lanang lan wong wadon, lan kang telu maneh kelakon khusus wong wadon bloko. Jadi ini yang menyebabkan atau yang menjadikan wajibnya mandi besar itu ada 6 perkara. Yang 3 itu untuk lelaki, dan yang ketiga lagi yang 3 lainnya itu khusus untuk perempuan. Dene telu kang kelaku tumrape wong lanang lan wong wadon yaiku jima. Yang 3 pertama tadi, yang tiga awal tadi itu yang berlaku untuk laki-laki dan perempuan, dan yang 3 yang kedua itu hanya berlaku untuk perempuan. Yang 3 awal yang berlaku untuk laki-laki dan perempuan itu yaitu iltiqa'u, kalau dalam bahasa Arab, dalam bahasa kitab fikih iltiqa'ul khitanaini. Yang di sini disebutkan ya ketemune pesunatan loro atau kemaluan loro. Yang pertama yaitu jima. Jima itu bertemunya 2 alat kelamin. Terus yang kedua atau akemani padha uga sebab jima utawa ora. Yang kedua yaitu keluarnya air mani, baik itu disebabkan oleh jima ataupun tidak. Kalau yang tidak disebabkan oleh jima ya banyak, termasuk mimpi basah ataupun, maaf ini kurang sopan, onani itu juga jika sampai keluar ya mewajibkan untuk mandi besar. Kalau contoh onani ini kan hal terlarang, maksudnya hal yang tabu sekaligus haram ya. Walaupun ada ulama-ulama yang menyebutkan kadar kebolehan onani pada saat-saat tertentu atau pada saat mendesak ya, tapi hampir seluruh ulama menyebutkan kalau hukumnya onani itu haram. Terus yang 3 mati kejaba mati syahid lan mati keluron. Yang ketiga yang mewajibkan untuk dimandikan yaitu meninggal dunia, kecuali mati syahid, kecuali orang tersebut matinya itu mati syahid, itu tidak wajib dimandikan, ataupun keguguran, nah, itu tidak wajib dimandikan. Maksudnya keguguran yang tidak wajib dimandikan itu orang yang meninggal ketika keguguran, bukan kok bayinya yang mati, bukan. Maksudnya karena orang yang meninggal ketika keguguran itu ulama menyebutnya atau disamakan dengan mati syahid gitu loh. Bukan kok bayinya yang mati dalam keadaan keguguran itu, bukan. Tapi ibunya meninggal ketika keguguran. Nah, itu dihukumi mati syahid. Makanya di sini tidak termasuk yang harus atau yang wajib dimandikan. Terus dene telu kang kelaku khusus wong wadon niku haid, nifas lan wilada. Adapun yang 3 yang hanya berlaku untuk perempuan yaitu haid, nifas dan melahirkan.
Oke, silakan yang belum paham monggo bertanya, insya Allah akan kami jawab. Kita lanjut ya, paham ya. Kita lanjut ke pelajaran berikutnya, yaitu furudul ghusli. Furudul ghusli utawi pira-pira fardune adus. Furudul ghusli di sini bab berikutnya nomor 20 kalau pada kitab saya, yang artinya fardunya atau fardunya mandi besar maksudnya. Fardune atus iku ana telu. Pertama niat, dene lafate niat yaiku nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhol lillahi ta'ala. Yang pertama yaitu fardu atau sesuatu yang harus, sesuatu yang wajib ketika kita mandi besar, yaitu pertama yaitu niat yang bunyinya nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhon lillahi ta'ala. Artinya nawaitu niat sapa ingsun al ghusla ing adus li raf'il hadatsil akbari, li raf'il hadatsil akbari krana ngilangake hadas al akbari kang gedhe, fardhon krana nglakoni fardhu lillahi ta'ala, krana Allah ta'ala. Niat ingsun atus krana ngilangake hadas kang gedhe, fardhu krana Allah ta'ala. Nomor loro, nekakake banyu marang sekabehe anggota, tegese ngratakake banyu marang sekabehane rambut lan kulit njaba lan jerone rambut kudu bisa kena banyu kabeh senajan rambuté ketel. Nomor 2 yaitu harus meratakan air itu sampai rata semua, baik pada bagian luar rambut maupun dalam rambut, walaupun itu rambutnya tebal, harus sampai basah semua, sampai rata semua airnya. Ada sesuatu yang di luar keterangan kitab ini, di luar yang disebutkan kitab ini, namun tetap saya sampaikan karena itu penting. Seperti halnya penghalang-penghalang. Maksudnya begini, kulit ini tidak boleh ada yang menghalangi air. Seperti halnya cat, kotoran dan lain lem dan lain sebagainya tidak boleh, harus dibersihkan semua, termasuk di sela-sela kuku ini harus dibersihkan agar airnya bisa masuk. Kalau dalam bahasa kitab fikihnya itu usul mak ya, air itu bisa nyampe ke situ. Jadi sesuatu yang dapat menghalangi air itu harusnya dihilangkan terlebih dahulu sebelum melakukan mandi besar. Cat, kutek dan lain sebagainya. Kalau perempuan ya pakai kutek itu jelas nggak boleh, itu bisa menghalangi masuknya air. Kalau pacar-pacar alami seperti yang dari daun pacar itu beda lagi. Itu sebagian besar ulama mengatakan boleh dan itu tidak menghalangi air. Yang dimaksud di sini itu menghalangi air dari meresapnya air ke kulit atau ke pori-pori. Kalau cat itu kan sudah jelas menghalangi. Lah itu harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum kita melakukan mandi besar ataupun wudhu. Nomor 3, ngilangi najis kang ana ing badan
Ngono mau yen pancen badane ana najis. Dadi yen pancen badane ora ana najis, mongko ngilangake najis iku ora fardu. Dan yang nomor 3 itu menghilangkan najis dari badan. Dari seluruh anggota badan kita cek, ada yang nempel di badan kita enggak najisnya. Ya, contoh habis ngapain lah, habis bedeti iwa, habis kena cepet telek lah, atau habis beol kita cebok dulu. Pokoknya dipastikan kita harus suci dulu dari najis baru memulai mandi besar. Adapun ketika tidak ada najis yang melekat pada badan kita, ya di sini disebutkan tidak fardu, ya jelas lah orang nggak ada kok, ngapanya yang difardukan kan gitu ya. Oke, yang berikutnya sunanul ghusli. Untuk pelajaran kali ini saya cukupkan sekian. Wallahu a'lam bishawab. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.